Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai basis data, khususnya rancangan basis data relasional. Contoh kasus yang saya ambil yaitu Perpustakaan Kota Bandung. Jadi, Perpustakaan Kota Bandung memiliki koleksi buku sebanyak 5.389 judul. Setiap anggota diperbolehkan meminjam maksimal 2 judul buku dan paling lama 1 minggu. Kita akan merancang sebuah basis data untuk mengolah data anggota, buku, dan transaksi peminjaman maupun pengembalian buku. Data yang saya peroleh diambil dari data.bandung.go.id. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah perancangan basis data relasional. Yang pertama yaitu kenali entitas. Kenali entitas, peran, kejadian, sesuatu yang dapat diukur, atau sebuah konsep yang terlibat dalam proses. Pada contoh kasus terdapat 2 entitas, yaitu anggota dan buku. Nah, jadi pada kasus perpustakaan ini kita tentukan dulu nih entitasnya apa, yaitu anggota dan buku. Lalu selanjutnya temukan relasi. Temukan relasi untuk masing-masing pasangan entitas. Nah, pada kasus ini anggota itu kan berelasi dengan buku. Nah, relasinya adalah meminjam dan mengembalikan. Jadi, anggota meminjam buku dan anggota juga mengembalikan buku. Lalu selanjutnya adalah tentukan kardinalitas. Nah, jadi kardinalitas itu apa sih? Kardinalitas itu adalah hubungan relasi. Dimana contohnya di sini adalah anggota itu kan berelasi dengan buku. Dimana ia juga mempunyai relasi yaitu meminjam dan mengembalikan. Jadi di sini kardinalitasnya adalah anggota itu N atau one dan buku itu M atau many. Jadi kardinalitas anggota dan buku adalah one to many. Karena ada relasi NM, maka akan terbentuk entitas komposit sehingga relasinya akan menjadi seperti ini. Nah, anggota ke meminjam itu one to many, meminjam ke buku yaitu many to one. Lalu anggota ke mengembalikan itu one to many dan mengembalikan ke buku itu many to one. Jadi satu buku itu terjadi beberapa transaksi. Lalu selanjutnya adalah tentukan primary key. Tentukan primary key untuk masing-masing entitas, yaitu sebuah atribut yang dapat membedakan setiap entitas secara unik. Biasanya dituliskan menggunakan garis bawah tunggal. Nah, untuk contoh kasus ini, maka jadi di sini itu kan ada kita memiliki 2 entitas, yaitu anggota dan buku. Di mana pada entitas anggota, primary key-nya adalah nomor anggota dan nama atributnya adalah noang. Dan pada entitas buku, primary key-nya adalah kode buku dengan nama atributnya adalah kode buku. Atau bisa kita lihat di sini. Jadi anggota itu kan entitas anggota itu memiliki atribut noang, di mana di sini ditandai dengan garis bawah. Artinya di sini itu dia primary key. Lalu pada entitas buku itu ada atribut kode buku, di mana di sini juga ditandai dengan garis bawah yang artinya dia merupakan primary key. Lalu selanjutnya adalah lengkapi atribut entitas. Lengkapi semua atribut untuk masing-masing entitas sesuai dengan kebutuhan data yang akan diolah. Sebagai catatan, untuk entitas yang memiliki kardinalitas N pasti akan memuat primary key entitas lawannya yang berfungsi sebagai penghubung yang disebut dengan foreign key. Untuk memudahkan mengenalinya, pada contoh kasus, foreign key diberi garis bawah ganda. Daftar atribut untuk masing-masing entitas pada contoh kasus ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini kan ada entitasnya itu ada anggota, buku, peminjaman, pengembalian. Di mana pada entitas anggota ada atributnya itu noang, nama siswa, nama, dan alamat. Di mana noang atau nomor anggota itu merupakan primary key dari anggota. Lalu pada entitas buku ada atributnya itu kode buku, pengarang, judul, penerbit, tahun, dan stok. Di mana
kode buku ini merupakan primary key dari entitas buku. Lalu selanjutnya pada entitas peminjaman ada atributnya itu noang atau nomor anggota, kode buku, tanggal peminjaman, dan petugas, di mana nomor anggota dan kode buku itu merupakan foreign key dari anggota dan buku. Lalu untuk entitas pengembalian atributnya itu noang, kode buku, tanggal kembali, dan petugas, di mana nomor anggota dan kode buku itu sama dengan peminjaman, yaitu relasi antara anggota dan buku, dimana noang merupakan primary key dari anggota dan kode buku merupakan primary key dari buku. Lalu di sini ada perancangan basis data relasionalnya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa pada entitas anggota atributnya itu ada noang atau nomor anggota, nomor mahasiswa, nama, dan alamat. Dimana di sini noang itu sebagai primary key dari anggota. Lalu pada entitas buku itu ada atributnya kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Dimana di sini kode buku itu ditandai dengan garis bawah, artinya dia merupakan primary key dari entitas buku. Lalu untuk entitas peminjaman ada noang atau nomor anggota, tanggal pinjam, kode buku, dan petugas, di mana noang ini merupakan foreign key dari entitas anggota. Lalu kode buku di sini merupakan foreign key dari entitas buku. Lalu selanjutnya untuk entitas pengembalian ada atributnya itu ada noang atau nomor anggota, kode buku, tanggal kembali, dan petugas, di mana noang itu merupakan foreign key dari entitas anggota dan kode buku merupakan relasi dari kode buku dalam entitas buku, di mana kode buku dalam entitas buku itu merupakan primary key-nya. Nah, lalu selanjutnya adalah membuat tabel perancangan basis data perpustakaan berdasarkan IRD yang terbentuk, kemudian dikonversi menjadi tabel-tabel relasional dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu setiap entitas akan menjadi tabel, lalu semua atribut pada entitas akan menjadi field atau kolom pada tabel. Nah, di sini ada jadi tabel anggotanya seperti ini. Nah, di sini kan ada noang atau nomor anggota, keterangan nomor anggota, mahasiswa atau keterangan itu nomor mahasiswa, nama, dimana itu nama mahasiswa, alamat yaitu alamat mahasiswa. Di sini pun ada tipenya. Lalu bisa dilihat kita di sini noang itu merupakan primary key-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini pun ada tabel buku. Di sini ada kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Ini bisa kita lihat tipe dan constraint-nya. Pada kode buku itu not null unique dan judul itu not null. Dan di sini primary key-nya adalah kode buku. Lalu selanjutnya adalah tabel pinjam dan kembali. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip. Yang beda itu adalah di tanggal pinjam pada tabel pinjam, dan untuk tabel kembali itu jadi tanggal kembali. Selebihnya itu sama, ada noang atau nomor anggota, kode buku, dan petugas, seperti itu. Nah, lalu foreign key-nya juga sama, yaitu noang dan kode buku. Nah, ini kurang lebih relasi antar tabel. Di sini bisa kita lihat pada tabel anggota itu ada entitasnya ada noang, nama mahasiswa, nama dan alamat. Pada tabel buku itu ada entitasnya kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Lalu untuk tabel pinjam itu ada entitasnya kode buku, noang, tanggal pinjam, tugas. Dan pada tabel kembali itu entitasnya ada kode buku, noang, tanggal kembali, dan petugas. Nah, ini bisa kita lihat juga bahwa di sini tuh ada tanda bintang 1. Nah, itu tuh artinya primary key. Sedangkan yang tanda bintang 2 itu artinya foreign key.
Dan ini lampirannya, data-data yang saya peroleh. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.